saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar Sentani, waktu berjalan terus. Kita mulai saja dengan ibadah kita di sore hari ini. Untuk itu saya ucapkan selamat sore sekali lagi. Selamat datang buat kita semua dalam ibadah perkebunan keluarga besar Sentani. Walaupun di hari ini ada juga keluar dari kampung-kampung yang beribadah, tapi saya tidak tahu bagaimana diatur. Tapi kalau kita sore hari ini ada pada sore hari ini, itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akan mulai dengan ibadah kita pada sore hari ini. Untuk itu yang akan membawa liturgi adalah Ibu Amelibo, Ibu Tokoro, dan yang akan melayani kita dengan firman Tuhan adalah Pendeta Yansen Yoko. Waktu dan tempat saya berikan kepada Ibu. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul di sini semua karena kasih Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, kebaikan kita bisa ada di sini, bisa hidup, bisa bernapas, semua karena Tuhan. Mari kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuji, memuliakan Dia, sebab Dia Allah yang baik, Allah yang kita sembah, Allah yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Sebab itu mari kita berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Sebab itu arahkan seluruh hidup kita, hati kita meninggalkan segala kesibukan kita, segala masalah kita arahkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Dia yang memberi napas hidup bagi kita. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya dengan pujian yang mengatakan, yaitu pujian nomor 1. Membuka ibadah kita. Baik, kita masuk dalam doa pembukaan. Kami beri kesempatan kepada Bapak Marweri untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan hadirat-Mu dengan segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami datang menyapa Engkau, merupakan seluruh kehidupan kami di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan Yesus. Bermohon kepadamu, Engkau dapat layakan kami
di hadapan hadirat-Mu, agar ibadah kami boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa di surga, kami berdoa berserta dalam tangan-Mu. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir boleh dapat berjalan turut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Buat hamba-hamba-Mu yang dapat mengambil bagian pada saat ini melayani ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau urapi dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Urapan daripada Allah itu menjadi bagian atas kehidupan mereka, terlebih hamba firman-Mu yang akan dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu yang adalah isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu sebagai manusia banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan, tetapi pada saat hari ini kami berdoa ya Tuhan Yesus, pertaruh ke dalam tangan-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu, otoritas dan wibawa daripada Allah menjadi bagian atas kehidupan hamba-Mu. Dengan itu ya Tuhan, setiap kami dapat hadir, haleluya, tidak seperti yang kami datang dari Roma ya Tuhan Yesus, tetapi ketika kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami pulang membawa satu berkat sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami dapat memulai ibadah kami tidak dengan nama lain, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus. Baik, kita masuk dalam puji-pujian. Saya mengundang Bapak Ibu, saudara dan saudari, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian dari nomor 3, 4, dan 5 berturut-turut. Kita berikan pujian yang terbaik, kita menari bagi Tuhan. Kita bersaudara.
Tuhan memberkati pujian yang dipersembahkan buat Tuhan. Ya, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian nomor 6. Kembali kali bawali. Dengan ragam berlutut dan berdoa. Bertelut dan berdoa. Baik, untuk menyambut hamba
di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami tahu Tuhan ada di sini bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami percaya sungguh bahwa Tuhan punya rancangan yang sempurna bagi hidup kami semua, bagi persekutuan. Sebab itu kami serahkan kebenaran ini dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami menguraikan segala sesuatu, menyatakan kebenaran yang tersembunyi. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya berterima kasih untuk kesempatan ini. Setiap minggu sore memang saya sebagian besar waktu saya ada di rumah. Saya biasanya hanya minggu pagi. Saya akan baca beberapa ayat dari firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Rut. Kitab Rut pasal 1. Saya akan baca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Ya, ini satu kisah yang sangat menarik dan juga mengajar kita untuk melakukan segala sesuatu di bawah kendali Tuhan. Kita membaca di sini keluarga ini berasal dari Bethlehem. Jadi keluarga ini orang Israel. Dan Allah sudah melarang mereka untuk tidak boleh pernah pergi ke tanah Moab. Tanah Moab itu keturunan dari Kain, yang pada waktu Sodom Gomora, Kain diselamatkan oleh Tuhan dan dia berada di satu gua dengan dua putrinya. Lalu saya kira kita tahu bahwa dua putrinya malam-malam mereka berbicara, bapak kita tidak punya keturunan. Bagaimana kalau kita kasih minum dia, lalu kita gantian tidur dengan bapak supaya dia ada keturunan. Dan itu cerita yang menyedihkan. Tetapi bagi orang Israel itu cerita yang bagus. Kalau tidak ada keadaan seperti itu, mereka tidak ada juga. Dan itu terjadi. Lalu yang kita baca di sini adalah bahwa orang Yahudi, yaitu dikatakan di sini dari Bethlehem Yehuda, dan mereka meninggalkan tempatnya lalu mencari kehidupan.
Elimelek dan Naomi mereka mencari kehidupan. Kalau kita baca sampai ayat 10, mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan sekalipun. Ya, sekalipun mereka tidak pernah menyebut nama Tuhan. Padahal mereka sedang dalam satu perjalanan untuk menyambung kehidupan. Karena di Bethlehem musim lapar. Bethlehem baru pada waktu itu ada kelaparan. Bethlehem tidak pernah ada kelaparan. Karena itu tanah yang diberkati oleh Tuhan dan selalu ada makanan yang cukup. Tetapi pada waktu itu ada kelaparan dan keluarga ini meninggalkan kota Bethlehem dan mencari hidup di Moab. Sekali lagi bahwa Tuhan melarang orang Israel untuk pergi ke Moab. Mereka ada di situ. Lalu apa yang terjadi? Mereka harus membayar mahal. Mereka membayar mahal untuk kehidupan mereka. Tetapi kita lihat di sini bahwa ada seorang wanita yang bersama dengan mereka. Di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa ada Orpa dan saudaranya. Mereka ada bersama-sama dengan keluarga Elimelek. Dan mereka pada waktu istrinya Elimelek pulang, dia mau kembali pada ayat ke-6 kita baca, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Jadi Naomi memutuskan untuk pulang. Kedua pembantunya ikut serta untuk pulang. Tetapi di tengah jalan, Naomi berhenti dan katakan, tidak usahlah, kamu ikut saya pulang. Bagaimana kalau kamu kembali saja ke negerimu? Karena mereka orang Moab. Ya. Sekali lagi bahwa Allah pada masa itu sangat melarang orang Israel untuk berkomunikasi dengan orang Moab. Jadi kedua pembantunya itu mengambil keputusan, yang satu tetap menetap dan minta untuk dia terus ikut dengan keluarga Elimelek, dengan istrinya. Sedangkan yang satu Orpa, dia memilih untuk pulang. Nah, apa yang kita pelajari secara singkat, saya ingin katakan bahwa memang mereka mencari kehidupan. Tetapi mencari kehidupan dengan meninggalkan Tuhan, itu tidak benar. Ya. Ini mengajar kita kalau kita mencari kehidupan, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dalam cara apapun. Tidak berdoa, tidak ke gereja, dan tidak melakukan apapun yang berhubungan dengan Tuhan. Karena semua tentang kehidupan kita ada dalam tangannya. Ada di dalam tangan Tuhan. Kita minta dan Dia akan memberi. Kita mengadu kepada Tuhan untuk buka jalan bagi kehidupan kita, untuk masa depan pekerjaan. Dia buka pintu. Tidak pernah Tuhan menutup pintu. Kita baca dalam ayat ini, di ayat-ayat awal itu, tidak pernah Elimelek dengan Naomi berseru kepada Tuhan. Mereka hanya dikatakan mereka mencari kehidupan di Moab, di tanah Moab. Di tanah Moab saja mereka sudah dilarang oleh Tuhan. Tapi mereka berkeras karena katanya ini cari kehidupan. Pasti Tuhan setuju. Tuhan tidak pernah setuju. Dan kalau sesuatu Tuhan tidak setuju dalam hidup kita, jangan nanti juga dia berubah pikiran. Tidak. Kalau Allah katakan tidak, ya. Jadi mengajar kita untuk selalu ingat akan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan untuk pekerjaan kita, untuk karir kita, untuk masa depan kita, entah itu kita sendiri atau anak-anak kita, saudara-saudara kita harus tekun mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, mencari apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk mendapat sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Tetapi kalau membelakangi Dia, dan banyak mazmur mengatakan Tuhan akan membelakangi kita untuk selamanya. Dan saya selalu mengatakan kepada umat Tuhan,
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, waktu kerja di Freeport ternyata ada banyak sekali anak-anak kita yang tidak pernah kita pak. Saya dapat tugas untuk hari ini, istri teman saya hari Minggu. Saya bilang minta izin saja sama perusahaan. Perusahaan selalu menghargai kalau itu ibadah. Saya bilang saya bagian dari manajemen, jadi tahu betul soal itu. Bicara saja. Dan kalau ada bagian dari manajemen yang menolak, beritahukan. Nanti kita akan bicara dengan mereka. Karena Tuhan itu aspek penting. Kita hidup karena Dia, dan kita pun akan meninggalkan dunia ini oleh sebab Dia. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Jangan pernah ikuti apa yang dilakukan oleh Elimelek dan Naomi. Hanya salah satu pembantunya. Kita membaca di dalam ayat-ayat ini. Bahwa salah satu pembantunya ikut dengan Naomi. Ayat keberapa dikatakan bahwa Ruth ikut terus dengan Naomi. Dia berkeras untuk ikut dengan, dan kemudian hari kita dapat baca di Injil Matius, Ruth Tuhan pilih untuk menjadi seorang yang menurunkan Yesus. Ya, dia terpilih oleh kerajaan Allah untuk menurunkan keturunan Yesus. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk wanita kafir ini. Memang dia orang kafir, secara diam-diam dia percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memilih dia, menempatkan dia dalam satu jajaran, satu barisan yang menurunkan juru selamat kita Yesus. Jadi ayat-ayat ini mengajar kita betapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kita jangan pernah tidak menyatakan keinginan dan kebutuhan kita kepada Tuhan. Dia duluan daripada segala yang lain. Jangan kita berpikir bahwa saya mesti hubungi orang tua ini supaya dia bisa bicara. Tidak. Tuhan yang menguasai hidup kita. Hidup mati kita ada di dalam tangannya. Kita harus selalu berseru kepada Tuhan. Apapun masalah yang kita lakukan, jika itu salah, mengaku salah, katakan Tuhan ampuni, saya sudah bersalah. Saya sudah meminta pertolongan orang pintar. Saya berdosa, ampuni saya. Dan Tuhan akan menolong kita. Pertolongannya selalu ada, dan pertolongannya selalu ada untuk kita semua. Jadi saudaraku, saya tidak ingin memperpanjang ini, tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita butuh dalam dunia ini ada dalam tangan Tuhan. Amin. Sekali lagi, ada dalam tangan Tuhan. Amen. Tetapi kalau kita tidak memintanya, kita tidak menuntutnya, Dia tidak akan berikan. Kita harus menuntutnya, minta kepada Dia. Jika Dia belum beri koreksi kehidupan kita, mungkin ada sesuatu yang salah yang menghalangi itu. Dan katakan kepada Tuhan, kalau ada sesuatu yang salah, saya mohon ampun. Beri saya apa yang saya butuhkan. Beri anak-anak saya, beri kesehatan bagi anak istri saya. Dan Dia akan melakukan dengan tidak berlambat-lambat, kata Alkitab. Dia akan memberi apa yang kita butuhkan. Nah, kiranya pelajaran sederhana ini menolong kita supaya kalau kita mencari Tuhan, atau di dalam catatan saya, kalau kita mencari hidup, jangan dengan cara meninggalkan sumber kehidupan. Mencari hidup, jangan meninggalkan sumber kehidupan. Jadikan itu sebagai satu moto dalam hidup saudara, dalam mencari pekerjaan, dalam mencari peningkatan karir, yaitu cari kehidupan, tapi tidak meninggalkan sumber kehidupan itu. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk waktu yang begitu singkat kami gunakan untuk menolong kehidupan kami. Banyak kali kami tidak sadar kalau keputusan yang kami ambil
adalah keputusan yang kami keluar dari langkah yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Hamba berdoa bagi setiap pribadi di antara keluarga besar kami, agar setiap pribadi selalu menempatkan Tuhan pada nomor satu dalam kehidupannya. Apapun perjuangan dalam rumah tangga, dalam karir, dalam berbagai persoalan, Tuhan sendiri tahu bahwa mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Dan itu jalan satu-satunya untuk memperoleh jawaban. Terima kasih untuk kisah ini Tuhan tempatkan di dalam Alkitab yang mengajar kami untuk tidak meninggalkan Tuhan tatkala kami mencari jalan kehidupan, mencari kehidupan yang lebih baik yang ada di dalam dunia ini sekalipun. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua dan sucikan kami setiap pribadi. Hamba serahkan setiap pengurus dalam tangan Tuhan. Hamba serahkan setiap ibu-ibu dalam tangan Tuhan. Beri mereka hikmat dan akal budi untuk mengatur rumah tangga, untuk mengatur segala sesuatu untuk pendidikan anak-anak, untuk pekerjaan suami. Kami percaya bahwa setiap pasangan telah dijodohkan oleh Tuhan dengan rancangan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berhenti berbicara dan serahkan selanjutnya kepada Roh Tuhan. Roh Allah berbicara kepada setiap pribadi. Jika ada bagian-bagian yang salah dari kehidupan kami, Tuhan Engkau berkati, Tuhan Engkau penuhi hati kami dengan anugerah-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Yoku yang telah menyampaikan firman kebenarannya bagi kita. Kiranya firman yang dibagikan bagi kita di saat sore hari ini menjadi berkat bagi kita untuk kita bawa pulang dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, mari kita berikan persembahan buat Tuhan. Apa yang telah kita siapkan dari rumah, kita berikan persembahan buat Tuhan. Untuk itu kita mengangkat pujian nomor 9. Ayah Elekoi Sanggaya. Yeah.
beri kesempatan kepada Bapak Mukai sekali lagi untuk membawakan kita dalam doa persembahan syukur. Baik, puji Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tuhan begitu baik, sangat baik dalam kehidupan kami, dan kami percaya hari ini kami telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Supaya kami tetap berada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Apabila kami keluar dari rencana Tuhan, maka malah kita akan menimpa kami. Haleluya. Yang akan kami tuai, Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami pada saat ini, Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan ini kami bawa senantiasa menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan rohani kami. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu. Bapa di sorga, di kesempatan ini kami telah memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Walaupun sedikit, tapi kami percaya berkat ini datangnya bersumber daripadamu, dan hanya kepadamu lah kami dapat memberikan persembahan ini ya Bapa. Dan kami percaya persembahan yang benar adalah kehidupan kami, kebutuhan roh kami yang sudah kami persembahkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat persembahan yang sudah kami beri. Berkati semua tangan-tangan yang telah memberikan. Tuhan, tolong kehidupan mereka semua kembalikan sesuai dengan janji firman Tuhan. Bapak, terima kasih, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dapat berdoa untuk persembahan ini Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Kami sadar kami memberikan bukan karena kami baik, kami bisa, kami hebat, kami mampu, tapi semua hanyalah titipan daripada Tuhan. Terpuji Benar, nama-Mu, Yesus. Bapak. Dalam nama Yesus Dalam kami nama berdoa Yesus. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Franky Mukai yang telah memimpin kita dalam doa syukur. Rangkaian ibadah kita dari awal pertengahan hingga berakhir kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat sekaligus doa berkat. Saya minta kesediaan Bapak Yoku untuk memberikan berkat bagi kita. Untuk itu saya jemput saudara-saudari bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian nomor 10. Melihat
Kami ada di sini dan kami percaya sungguh Tuhan hadir bersama dengan kami. Hamba serahkan setiap pribadi dalam pekerjaan, tugas, keluarga masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri berkati setiap keluarga, urapi setiap usaha mereka, berkati semua anak-anak dalam sekolah, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan Engkau pilih, Tuhan berkati, jadikan semua berguna, bermanfaat bagi kehidupan setiap pribadi. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk berada di sini dalam pujian, dalam syukur, dalam ibadah kepada Bapa di surga. Hamba serahkan setiap keluarga dalam rancangan untuk kehidupan dan masa depan mereka juga dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang menjaga hidup kami, bahkan yang merancang segala sesuatu secara sempurna dalam kehidupan kami. Jaga kami ya Bapa, lindungi kami dari saat ini dan seterusnya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat dan perlindungan dari Bapa di sorga. Haleluya Yesus. Haleluya. Selamat di tempat tinggal kami Amin masing-masing. Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapa. Mohon berkat-Mu bagi setiap Amin keluarga. Yesus. Mohon urapan Tuhan di dalam kehidupan mereka, Terima kasih. dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam ibadah keluarga, Haleluya Yesus. dalam apapun yang mereka lakukan. Kami mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu. Kiranya kasih karunia dan pengasihan Bapa di sorga menjaga setiap keluarga. Dan kami mohon anugerah-Mu Tuhan, memberi kami kasih karunia, memberi kami kehidupan yang menang dan berhasil di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terpuji nama-Mu di seluruh dunia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkau berkati setiap pribadi dan jaga mereka, jauhkan mereka dari sakit, penyakit, dari kegagalan dan segala sesuatu yang berasal bukan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pengasihan Bapa Sorgawi, kasih karunia di dalam Kristus Yesus menjaga, melindungi saudara mulai dari saat ini turun-temurun sampai Maranatha. Amin. Amin.